situ memang masih jalanan sepi, kosong dan masih hutan juga di sana. Sehingga saya berpikirnya ini kok saya dibawa ke tengah-tengah hutan. Saya pikir ya kalau misalkan tes namanya tes juga ya pasti susah. Iya, benar-benar. Benar sih. Jadi satu sawaran. Kalau misalkan gampang ya pasti banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Look at the stars, look how they shine for you. Oke Sobat Jawara, kembali lagi bersama kami di Ngopi Jawara, Ngobrol Pintar Jawara. Nah, kali ini saya nggak ditemenin sama Mas Krisna, soalnya lagi ngurus visa, perpanjangan visa. Tapi tenang aja, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mbak Vera. Halo Sobat Prestasi, dengan Vera di sini. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang kekayaan intelektual tuh. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal pengalaman teman-teman yang ada di sini selama menjadi taruna. Oh, Iya. Emang mereka berdua ini siapa ya nih Mas? Iya, kalau bisa langsung perkenalan diri aja Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Mas, Mbak. Ya, sini saya akan perkenalkan diri. Saya Harizon Nofrizal, Halo Rizal. alumni dari Taruna Politeknik angkatan 53. Dan ini rekan saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Nugraha, alumni Politeknik Imigrasi angkatan 21. Oh, jadi dari satunya dari pemasyarakatan, satu dari imigrasi. Migrasi. Betul. Nah, untuk Mas Harizon nih, Iya. setelah lulus SMA langsung daftar tes charter itu? Enggak Mas, saya waktu itu lulus kan tahun 2016. Iya. Jadi saya sempat ambil honorer dulu itu Iya. di instansi luar. Terus saya ngelanjut ke daftar pegawai 2017 waktu itu Mas. Daftar pegawai? Ya, Kemenkumham. Oh. Lewat umum ya? Iya, Lewat jalur umum. Dan kebetulan ya mungkin belum rezekinya ya, garis tangannya belum ada ketika perhitungan akhir saya belum diluluskan di situ Mas. Oh, belum lulus. Iya, belum lolos. Jadi setelah dari situ saya pun dapat informasi bahwasanya ada pembukaan tentang Taruna Politeknik Mas. Itu tahun berapa Mas? Itu 2018. 2018. Jadi saya mencoba untuk mendaftar karena saya berpikir mungkin kesempatan saya di sini, rezeki saya di sini. Sebab kan kita nggak tahu namanya jodoh rezeki mau ya. Iya. Itu jadi saya mencoba untuk mendaftar, izin ke orang tua, langsung saya berangkat ke Depok waktu itu Mas, di Cinere Gandu. Iya. Oh iya benar. Setelah di situ dan kemudian saya mengikuti alur tesnya yang lumayan panjang sehingga saya lulus sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi itu jadi sempat 2 kali ya tes Kemenkumham kan? Iya. Dari umum terus dari catat Taruna, Taruna. Kenapa sih pengen banget masuk Kumham? Emang ada apa nih di Kumham? Ya kalau saya sendiri sih kan kebetulan rumah saya yang berdekatan dengan lapas Pak. Oh, di mana tuh? Di Jambi, lapas Jambi. Oh, Lapas Jambi. Iya. Jadi saya itu sudah melihat dari saya kecil juga sudah melihat aktivitas di situ kan, yang mana saya melihat interaksi antara petugas dan narapidana, sehingga saya memiliki minat bahwasanya saya ingin menjadi salah satu dari petugas ini dan ingin ikut serta berpartisipasi dalam membina narapidana ini. Untuknya jadi petugas ya Mas? Ya. Kalau yang lain lain Mas. Iya. Maksudnya? Mas Nugraha sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri, Tesnya? tes Politeknik Imigrasi tahun 2018 sama seperti Iya. rekan saya waktu Pas itu. angkatan. Sedangkan saya lulus SMA langsung ikut tes Politeknik. Jadi Gimana? lulus SMA langsung daftar Politeknik. Langsung sekolah. Asli mana Mas? Untuk saya sendiri asli Palembang. Oh, Palembang ya? Siap. Oh, sama-sama dari luar ya? Ya. Berarti penempatannya seluruh Indonesia juga ya? Iya. Oh, sama berarti kayak kita juga. Gue juga dari Jakarta. Itu pendidikannya berapa lama Mas? Selama di asrama? Untuk pendidikan sih ini kan kebetulan ini kan alih nama nih Mas, beralih nama dari Arkib ke Politeknik. Oh, sekarang udah Politeknik? Iya. Iya. Oh. Kemarin yang sebelumnya itu Arkib menjalani pendidikan selama 3 tahun dan beralih menjadi Politeknik yang mana dialihkan menjadi 4 tahun pendidikan dan dengan gelar B4 Mas. Oh iya. Iya. Sama kayak Untuk Politeknik tidak perlu beda. Hanya untuk Politeknik dia gelarnya ada STRIM. Oh. Sarjana Terapan Imigrasi, sedangkan untuk Mas Harizon STR PAS.
Oh, berarti negara beda ya? Iya. Jadi selama menempuh pendidikan angkatan itu di mana mas lokasinya? Untuk pendidikan Taruna ada di pertama waktu saya angkatan saya sama Horizon itu di Cinere Gandul, dan untuk tingkat 2-nya beralih ke Kota Tangerang. Yang di Tangerang Jawa gitu ya? Oh, ada 2 tingkatan dia ya? Ada 4 tingkat. Ada 4 tingkatan. Iya. Apa aja tuh? Tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Udah betul juga. Iya. Nggak, maksudnya apa perbedaan kayak dia SD, SMP, SMA atau kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau gimana? Hitungannya sama seperti kuliah biasa per semester dia. Oh, iya. semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Maksudnya tingkatan 1 Iya, tingkat 1 itu semester 1, semester 2. Jadi tingkatan 1 itu di Cinere Cinere Gandul. Iya, itu udah masuk tingkatan 2 pindah ke Tangerang. Iya. Oh, pasti tingkatan kedua Iya. berarti. Oh. Nah kan kalau tadi Mas Harizon ini karena tinggal di samping lapas tuh, kalau Mas Umrah gimana? Kalau saya sih awalnya ingin tes Poltekim, sebenarnya sih saya belum tahu apa itu Poltekim kan sebelumnya. Jadi saya itu awalnya Disuruh orang tua. disuruh orang tua. Saya awalnya hanya tahunya Akpol dan Akmil. Oh, iya. Ah. Dan saya kemarin berminatnya di Akpol waktu itu, karena belum tahu tentang Poltekim dan Poltekim ya. Setelah saat saya masih sekolah dan saya sebelum melakukan ujian nasional itu, pembukaan Akpol itu sudah mau tutup. Jadi saya tidak mengikuti tes Akpol. Ah, sedih banget. Dan akhirnya saya tetap melakukan latihan seperti biasa, latihan fisik untuk tes selanjutnya, kan mungkin tahun depan bisa tes lagi. Namun setelah selanjutnya saya juga punya teman saya itu dia salah satu keluarga dari Kemenkumham, yaitu di kemasyarakatan. Untuk bukannya sekali itu ada tahunnya Poltekim itu sebenarnya mas pada tahun 2017 itu ada pembukaan CPNS ya? Iya. CPNS yang dari imigrasi dan pemasaran Umum. Ya. Setelah berikutnya baru ada pemberian tahun lagi tentang Poltekim dan Poltekim. Jadi alasannya kenapa? Untuk tes Poltekim sih saya awalnya karena terinspirasi juga sih saya melihat dari YouTube bagaimana kegiatan Taruna di sana, seragamnya. Saya lihat sih, oh kalau saya bisa masuk ini, saya bisa kenal dengan orang Luar biasa. Oh, jadi niatnya emang ingin kayak macam-macam Taruna, macam-macam Akpol gitu-gitu ya, yang gagah-gagah, yang pakai bajunya keren gitu ya tujuannya. Tapi nggak apa-apa sih nggak lolos Akpol kan. Tadi kata Mas Harizon rezeki nggak Iya, ada. rezeki nggak ada. Benar. Masuk Kemenkumham juga rezeki. Rezeki. Selama pendidikan itu belajar apa aja mas? Untuk pendidikan awal itu kita semuanya dari sikap dilatih, dari segi wawasan juga diajarkan. Kalau sikapnya biasanya ngapain aja tuh? Kayak apa sih lo harus ngapain gitu? Dari kita berbicara, Nah. dari kita hormat santun kepada orang tua dan juga atasan. Terus kalau untuk wawasannya sendiri, itu wawasannya belajar tentang apa mas? Kalau untuk di pemasyarakatan Poltekim mas ya, ini kan di Poltekim itu memiliki 3 jurusan sekarang. Iya. Yang mana ada teknik pemasyarakatan, manajemen pemasyarakatan, dan bimbingan pemasyarakatan. Nah, kalau saya pribadi waktu itu mengambil teknik pemasyarakatan mas, yang mana yaitu wawasan pembelajarannya itu tentang bagaimana sistem pengamanan yang ada di lapas rutan gitu, terus pemberian remisi. Oh itu yang teknik pemasyarakatan. Iya, teknik pemasyarakatan. Kalau yang lainnya? Kalau manajemen itu lebih ke bagian administrasi gitu mas. Oh iya, yang Oh. bagian administrasinya. Dan jika yang bimbingan pemasyarakatan itu yaitu seperti PK itu mas, PK itu kan yang membina anak-anak. Pemimpin ya? Iya itu. Yang di bapas-bapas itu. Iya. Iya. Nah itu tadi masnya bilang saya memilih gitu ya. Berarti setiap orang itu beda tergantung minatnya dia, atau setiap orang wajib mengikuti ketiganya apa gimana? Enggak mbak, waktu itu ada diseleksikan bagaimana yang minat ke teknik siapa, berapa orang gitu kan. Ketika di teknik itu kebanyakan orang misalkan yang mendaftar, bisa dialihkan ke manajemen, bahkan ke bimbingan. Oh gitu. Terus masnya tertarik di mana tadi? Di teknik pemasyarakatan. Di teknik pemasyarakatan. Kenapa tuh? Karena saya di situ di teknik itu lebih ke lapangan mbak. Oke. Sistem pengamanan gitu kan, saya lebih tertarik ke situ sehingga saya mendaftar di bagian teknik. Dan masih ada lowongannya di situ ya, masih ada kuota ya di situ. Iya. Alhamdulillah. Kalau masnya? Kalau di Politeknik gimana? juga sama ada 3 juga. 3 juga? Ya. Oh. Yang pertama hukum keimigrasian, Iya. yang kedua administrasi keimigrasian, dan juga mantek atau manajemen teknologi keimigrasian. Oh.
Masnya ngambil apa? Kalau saya ambil hukum keimigrasian. Hukum itu Dia lebih menjurus untuk hukum seperti pengawasan terhadap orang Oh, asing, iya. bagaimana melakukan intelijen terhadap orang asing, melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan juga bagaimana mengetahui cara, biasanya kalau di imigrasi kan ada paspor tuh. Iya. Kalau orang asing yang mau masuk ke Indonesia kan harus menggunakan paspor kan. Iya benar-benar. Bisa. Tapi teman saya ada yang nggak pakai paspor loh mas, orang aslinya. Tapi ya. Tapi masuk udahlah. ke sini ya, tapi ada di sini. Bisa jadi pegawai lagi. Bisa jadi pegawai lagi. Lagi ngurus visa. Iya, lagi kursus visa sekarang iya. Kalau yang mantek itu kayak gimana mas? Kalau Kalau yang mantek- administrasi kan mungkin kurang lebih Iya, sama ya, yang administrasi. Ya. Kalau dia yang mantek, lebih ke manajemen, yang lebih ke teknologi. Oh. Misalnya kalau seperti imigrasi kan ada teknologi seperti SIM 1, oh ya kayak gitu ya. Jadi selama 4 tahun diajarin itu terus. Sebenarnya semuanya ada yang lagi juga diajarin karena setiap semester itu Beda-beda ya? dia. Ada kurikulumnya lah ya. Misalnya nih udah di tingkatan 2 terus pengen pindah bisa nggak mas? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, dari awal udah harus itu ya? Sudah dari hukum. Sebenarnya sih kalau sudah lulus nanti tetap ditempatkan di semua seksi harus bisa. Oh iya, emang sih Karena harus bisa. langsung disesuaikan. Iya. Terus misalnya nih dalam 4 tahun itu udah pasti lulus nggak mas? Iya, atau bisa Atau ada pindah kelas. ujiannya juga? Iya, Terakhirnya ada gimana? ujian? Kalau 4 tahun itu tidak bisa wajib langsung lulus nggak? Nggak bisa ya? Dia ada tahapannya. Oh. Karena kita juga sama juga ada ujiannya juga. Mungkin karena ujian ada ujian juga. Ya di sini kan kalau dalam 4 tahun itu kan kita nggak menjalani ujian per semester gitu Iya. kan. Terus seperti ujian-ujian menjelang kelulusan. Iya. Jadi ketika nilai kita di bawah, di situ ada indeks prestasi. Iya. Indeks prestasi itu di bawah 2,75, kita Itu. dinyatakan untuk tidak naik tingkat. Oh jadi tiap mau naik tingkat gitu ya? Iya. Setiap semesternya ada ujian. Jadi kalau udah tingkat akhir nih, udah tinggal lulus aja dan itu belum tercapai gimana mas? Gimana, iya. Lanjut lagi ya? Apa Ya, gimana? itu akan diulang di tahun Di luar tahun depan. Oh, berarti bisa kayak kita kuliah aja bisa Iya, over dari 4 iya. tahun gitu ya, kayak Iya. bisa 9 semester, Iya, bisa ditunda. 10 semester gitu ya. Nah, terus itu kalau kita kan skripsian ya, kalau kalian ngapain? Skripsi juga. Skripsian juga. Iya. Tapi apa kalau kita kan magang gitu ya. Iya. Nah, kalian juga magang. Magang juga. Magang juga. Magangnya di mana? Kalau untuk tingkat 1 biasanya itu PPL. Nah, kalau dia lapangan lapangan. Dan yang tingkat 2-nya PKL. Dan ketiga-tiganya itu KKN sebutannya. Dan Iya. tingkat 4-nya magang ya. Oh keempat baru magang. tingkatan. Magangnya kemarin di mana mas? Kalau biasanya pasti di UPT ya. Oh, di- Contohnya pasti di UPT. Oh UPT yang sekarang penempatan ini tempat magang kemarin atau beda? Beda. Beda juga. Kalau saya dulu tingkat 1 di Bandara Soekarno Hatta. Iya. Dan tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4-nya di Palembang. Dikarenakan Oh, di kemarin Palembang. kan Iya. ada bencana COVID, jadinya untuk semua taruna dikembalikan ke kediaman Oh masing-masing. iya. Kalau Mas Harizon gimana? Ke Jambi juga? Kalau saya kebetulan untuk tingkat 4 kemarin magangnya itu dialihkan ke Nusa Kambangan mas. Oh. Pengalaman yang luar biasa loh mas yang itu. Oh. Iya. Lebay. Walaupun tidak lama begitu lama ya, Iya. cuma 3 bulan. Tapi lumayan lah Lumayan lah pengalamannya. Tapi lumayan. Iya. Mendapat pengalamannya. Coba ceritain dong sama kita gimana tuh waktu di Nusa Kambangan, Iya, kita Nusa juga Kambangan kepo gimana? deh ada apa sih Ya, sana. awal-awalnya sih ya sempat di luar ekspektasi Pak. Ya kan saya ngeliat kayak di YouTube itu. Di YouTube itu kan kayak pemandangannya gitu Wih. kan. Pemandangan. Yang ada dalam pikiran saya, terus saya berangkat itu, wah kelihatannya saya bakal jalan-jalan nih nanti ke sana. Saya pikir ternyata nggak sesuai. Tadi coba. Iya. Dan kenyataan di sananya, situ memang masih jalanan sepi, kosong dan masih hutan juga di sana. Sehingga saya berpikirnya, ini kok saya dibawa ke tengah-tengah hutan, saya pikir. Jadi ya udah saya coba menyesuaikan diri di sana sehingga sampai dengan selesai baik-baik saja. Iya. Jadi lapasnya di tengah hutan gitu ya mas? Siap. Oh. Nusa Kambangan ya. Kan dia high High itu risk. high maximum Iya. security Super kan? maximum Iya, super maximum security. Itu ada nggak sih kayak yang kamu tangkap gitu perbedaannya apa gitu? Apakah lebih ketat banget apa gimana kayak kasih gambaran ke kita kayak kalau yang kita tahu kan lapas-lapas biasa gitu Iya. ya, yang oh ya kayak gitu. Tapi kalau yang super maximum security apa gitu yang bikin dia jadi kayak super gitu? Di sini kan kebetulan saya waktu itu sebelum pulang dapat di lapas namanya Karanganyar. Itu lapas Iya. paling jauh di Pulau Nusa Kambangan itu. Itu lapas itu memiliki predikat super maximum security yang mana di situ narapidananya itu dikurung satu sel satu orang, Pak. Kayak di film-film ya? Iya. Iya. Jadi saya sempat melihat satu sel satu orang, terus ketika mereka itu
berbicara sama narapidana itu melalui teriakan-teriakan doang. Gitu kayak rumah-rumah zaman dulu gitu ya, rumahnya jauh-jauh gitu. Gitu. Tapi kecil ya Mas itunya, selnya. Kalau selnya lumayan, kalau untuk satu orang masih cukup. Masih cukup lah ya. Masih layak gitu. Iya. Kalau Masnya? Kalau Masnya sendiri kantor imigrasi kan ada tuh yang non TPI sama TPI gitu Mas. Kalau TPI itu yang Iya. memiliki bandara biasanya, tempat pemeriksaan imigrasi. TPI itu adalah tempat pemeriksaan imigrasi, seperti bandara, pelabuhan, dan juga Oh, jadi kalau non TPI itu kayak cuma buat ngurus-ngurus persyaratan gitu aja ya? paspor. Bukan tempat penyimpanan ikan. Bukan. Iya. Itu beda. Itu beda. Nah, Masnya magangnya di mana? Kalau saya pertama di Bandara Soekarno-Hatta untuk tingkat satunya. Coba ceritain sama kita. Iya, yang di Soekarno-Hatta dong Mas. Soekarno-Hatta gimana tuh? Kan itu penuh ya, rame Iya. gitu kan. Cuman kalau waktu tingkat satu kan kita hanya melihat bagaimana kinerjanya dan gimana caranya belum bisa melakukan. Oh, Jadi cuma hanya bisa belajar aja ya? Iya, Mengamati. bagaimana cara profiling untuk kita mengizinkan orang asing untuk masuk ke Indonesia dan juga mengizinkan orang Indonesia untuk keluar ke luar negeri. Profilingnya gimana? Biasanya tergantung, kalau orang Indonesia kan kita lihat dulu nih bagaimana. Sebenarnya kalau memang dia bertujuan untuk wisata liburan ke luar negeri, dari portfolionya biasanya kalau orang yang mau ke luar negeri kan biasanya pasti menggunakan pakaian yang bagus, yang layak, yang bagus ya. Biasanya bisa dilihat dari itu juga bagaimana cara dia berbicara. Kita juga akan melakukan wawancara terhadap orang tersebut. Bila kita menemukan ada hal yang mengganjal, bisa kita tahan atau ditahan dulu bagaimana kan, apa benar kalau orang ini nantinya di sana untuk berlibur atau bagaimana. Biasanya kan kebanyakan ada yang berlibur, ada yang juga tujuannya berbeda-beda, seperti liburan, ada yang karena ada pekerjaan, dan juga ada yang hal-hal yang lebih negatif juga biasanya. Kalau yang di Palembang seperti apa Mas? Lihatin dulu. Biasanya seperti TKI ilegal bisa kalau orang Indonesia ke yang ilegal gitu ya Mas? Iya. Kalau yang di Palembang itu TPI atau non TPI Mas? Yang kalau di magang Palembang TPI, tapi lebih ke pelabuhan dia. Oh. Nah, kalau di pelabuhan sendiri kayak gimana? Kan beda tuh pasti. Iya, pasti kalau biasanya kan kalau di Palembang itu kan ada jaraknya dari laut ke tempat pemeriksaan imigrasinya, karena melewati Sungai Musi kan namanya, sungai yang besar. Iya. Biasanya tergantung dari bobot kapalnya. Kalau bobot kapalnya tidak bisa memasuki sungai, biasanya akan melakukan pengecekannya di lautnya. Di lautnya ya? Iya. Oh. Biasanya menggunakan speedboat untuk Iya. sana. Masnya pernah? Pernah. Seru dong Mas? Iya. Coba ceritain gimana pengalamannya. Ya, biasanya untuk perjalanan kita itu dari Palembang untuk menuju ke pantainya pun cukup jauh ya. Tergantung juga biasanya jalan-jalan di sana juga kan hutan, dan juga jalannya biasanya ada yang rusak, ada yang melewati tanah kan. Dan untuk imigrasi sendiri, untuk ke tempat pemeriksaan imigrasinya kan tidak hanya di TPI di Palembang. Iya. Dan untuk ke lautnya kan kita harus menemui kapal tersebut. Speedboat lagi. Ya akan melakukan speedboat. Nanti menggunakan tangga monyet untuk menaiki. Iya, itu yang lebih serunya di situ Mas. Iya. Selanjutnya setelah itu akan melakukan pemeriksaan imigrasi terhadap orang asing. Biasa kalau dari Palembang itu mau keluar negerinya kemana Mas? Ke Malaysia ya? Kalau tergantung orang-orangnya mau kemana. Biasanya kan ada Oh iya bener juga ya. Tergantung orangnya mau kemana. Bukan mereka yang ngatur ya. ada satu tujuan gitu. Iya bener juga. Tapi masih katanya ya kelihatan perbedaannya ya kalau andai kan ada yang mau keluar negeri atau enggak. Nah, terus kalau andai kan kita mau keluar negeri, tapi ya udahlah ya biasa aja penampilannya, terus gimana profilingnya? Ya, kalau kayak saya nih Mas. Biasanya kayak gini nih mau keluar negeri ternyata. Saya mau keluar negeri nih. Kelihatan nggak? Mencurigakan nggak? Biasa kan seperti Mas ini kita lihat menggunakan baju kemeja, menggunakan sepatu, menggunakan peci. Biasanya kan bisa kita lihat, bisa kita tanyakan dulu kan, ini tujuannya mau kemana Mas? Saya mau naik haji Mas. Biasanya haji, biasanya kan kalau haji itu ada travelnya kan biasanya. Oh, jadi tanyain ke travelnya juga ya? Iya, kita profiling juga apakah benar tujuannya. Biasanya kalau haji kan sudah ada prosedur yang sesuai. Iya benar-benar. Oh, jadi kayak gitu ya, gitu Mbak. Iya. Pokoknya di profiling dulu, nggak langsung asal ya stempel lewat, nggak gitu. Iya. Seperti misalnya kalau orang Indonesia akan melakukan liburan, biasanya ada tiket pesawatnya tuh, tiket pergi dan pulangnya. Biasanya kita cek. Kalau tiket pulangnya belum ada? Belum iya. Iya. Apa pergi aja dulu, nanti pulangnya kapan nggak tahu kita kan? Nanti bisa kita tanyakan dulu gimana. Rencananya ya? Rencana perjalanannya. Tapi ada nggak sih pernah yang kayak kepo banget sih gitu, pengen tahu rencana kita gitu, ada nggak? Untuk selama ini sih belum ada ya. Kalau karena saya kan penempatan awalnya hanya di non TPI, bukan di TPI. Pas sudah selesai magang itu balik lagi ke yang Tangerang Untuk tingkat
setelah itu tingkat 4 kan Iya. sudah mulai Ya, sudah, reda. iya. Untuk semua taruna dikembalikan lagi ke kesatriaan. Oh, namanya kesatriaan Iya, ya? kesatriaan. Apa kesatriaan? Kesatriaan. Kesatriaan. Setelah itu masuk karena melakukan magang untuk melanjutkan skripsi. Oh. Jadi Nah, magangnya itu di mana, Mas? Untuk magangnya di Balik kantor ke- imigrasi saya, di kantor imigrasi Palembang saya. Oh iya. Setelah yang dari situ baru balik lagi lagi. ke kesatriaan. Yang tadi Masnya di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Nih kepo deh, apa? Kayak tempat magangnya kayak keren-keren gitu. Nah, terus penelitian kalian tentang apaan? Ya, Pak? Kepo gitu kan Iya. tentang penelitian kan saya penelitian, skripsiannya gitu untuk bisa lulus. Kalian ngangkatnya apa dari tempat kalian magang kan biasanya? Iya. Karena tempatnya keren-keren gitu Iya. kan. Kalau saya kemarin ngambil optimalisasi program pembinaan kemandirian bagi narapidana, Pak. Oh, kemandirian. Iya. Itu maksudnya kemandirian. Saya itu kan penasaran, kan Nusa Kambangan itu kan dikenal dengan lapas yang super maksimum gitu, Mas Iya. ya. Jadi saya pengen tahu gimana sih program pembinaan kemandiriannya gitu. Sehingga saya datang ke sana, ternyata ada beberapa UPT yang menjalankan program itu. Tapi ada juga yang enggak karena alasan tertentu ya, contohnya kayak Karanganyar itu kan Iya. super maksimum itu, Mas ya. Iya. Pengawasannya ketat, resikonya tinggi, sehingga mungkin saya nggak melihat program pembinaan di sana, Mas. Oh, jadi kalau yang super maksimum itu kayak pembinaannya kurang itu ya, Mas? Iya, kurang berjalan. Iya. Tapi di sana saya juga sempat berkunjung ke lapas terbuka, Mas. Iya. Lapas terbuka itu Di sana ada lapas Ada lapas terbuka juga? terbuka. ada. Oh. Lapas terbuka itu memang benar-benar berjalan pembinaannya, baik dari segi perkebunan, ternak, gitu. Oh iya iya. Semuanya berjalan dengan baik. Dan saya melihat pun hasil-hasilnya pun juga sangat memuaskan dari program pembinaan itu, Mas. Jadi warga binaan itu ada spesifikasinya nggak, Mas, yang diletakkan di maksimum sama yang terbuka, Terbuka gitu? itu. Karena sama-sama di Nusa Kambangan kan? Iya. Iya. Ya, spesifikasinya pun yang di super maksimum itu rata-rata yang sudah saya jumpai, Mas ya. Iya. Itu yang pertama kayak orang-orang yang dengan pidananya yang tinggi gitu, Oh. atau sampai dengan hukuman mati gitu. Oh. Kalau yang terbuka itu kayak Yang terbuka itu ya kasus-kasus mungkin bisa dibilangin ringan lah untuk Iya. kalangan situ, Mas. benar-benar. Ringan di kalangan situ, Iya. itu di garis bawah. Oke. Kalau Mas ya? Mas Nugra gimana nih? Kalau saya lebih ke optimalisasi pengawasan terhadap orang asing. Oh. Karena kan kalau untuk kantor imigrasi sendiri kan hanya satu di Iya. Palembang. Palembang itu. Oh, cuma satu ya? Juga memiliki kawasan yang lebih luas. Sedangkan kita kan petugas imigrasi kan biasanya lebih banyak orang yang mau diawasi dibandingkan petugas. Iya, petugasnya. Bagaimana cara optimalisasi terhadap pengawasan tersebut? Bagaimana kita melakukan intelijen terhadap warga asing yang ada di Indonesia? Kayak keren gitu ya, dari cerita magangnya sendiri aja tuh udah kayak penuh dengan cerita-cerita yang menarik gitu. Kita flashback lagi nih, balik ke saat kalian masuk lagi masa pendidikan lah gitu kan. Ada nggak sih kayak hal-hal yang tertanam gitu di otak kalian gitu, hal-hal yang kayak entah menarik kah, entah lucu kah, entah menyedihkan kah, entah bikin kalian nangis di bantal kah, apa gitu? Ya kalau selama pendidikan sih ya pastinya banyak hal menariknya, Pak ya. Karena di sana kan memang serunya bertemu dengan teman-teman yang dari luar daerah dan macam-macam daerah gitu, Pak ya. Dari seluruh Indonesia. Contohnya ini saya ketemu sama orang Ambon gitu, sama orang Sulawesi, yang mana mereka pun kan masih ke bawah suasana daerah mereka, berbicara mereka masih Iya. Bedok masih ya? agak lucu gitu kalau misalkan saya yang mendengar. Iya. Karena saya udah biasa dengarnya bahasa Indonesia yang pas, ketika mereka menggabungkan logat mereka dengan bahasa Indonesia agak sedikit ganja gitu. Ya jadi di situ memang menarik, di mana pas pendidikan pun juga banyak kegiatan menariknya seperti marching band gitu, Oh iya. olahraga futsal, dan banyak lagi yang lain. Banyak kegiatan lainnya juga. Ekskul ya, ekskul gitu Ekskul, jatuhnya iya. ya. Kalian apa ekskulnya? Kalau saya kemarin kebetulan mengambilnya tenis meja. Kalau saya atlet lari saya. Oh, atlet lari. Apa berapa kalau atlet tadi gimana sih hitungannya? Berapa menit ya? Nggak tahu. Berapa lap per menit itu ya? Berapa? 100 meter ada 300. Oh. Nama saya apa? Apa? Highest recordnya? Sprint ya. Oh, lebih ke sebelumnya. Meter. Pernah berapa? Untuk detiknya sih, untuk saya sih kebetulan belum beberapa kali mencoba untuk melakukan perlombaan antar kedinasan ya.
namun masih di bawah rata-rata dibandingkan yang lebih yang lain. Butuh Tetap Iya. usaha. Sama kata Mas Harizon tadi kan, Iya. rezekinya belum begitu bagus. Iya, nggak ada yang tahu rezekinya. Iya. Iya, benar-benar. Kalau untuk pengalaman-pengalaman itu Iya, yang kayak pengalaman. Mas Harizon tadi gimana? Mungkin tidak jauh dari saudara Horizon, Iya. bertemu dengan rekan-rekannya dari Iya. berbagai daerah ya. Iya. Seperti saya sendiri kan lebih di kabupaten, jadi Iya. ketemu dengan orang Sulawesi, orang Papua, Iya. orang Kalimantan, jadi saling bertukar pikiran, bercerita bagaimana mereka dari awal tes juga, Iya. dan berbicara juga bagaimana pengalaman dia waktu tes. Benar-benar. Bicara pengalaman waktu tes. Gue mikir aja. Waktu tes awal gimana nih? Kita balik dulu lah. Harus tadi tanya itu. Balik lagi Iya. kita. Akhirnya maju mundur. Iya. Waktu tes gimana nih? Susah nggak tesnya? Ya kalau misalkan tes, namanya tes juga ya pasti susah. Iya, benar-benar. Benar sih. Pastinya. Orang juga tes. Bisa susah kemarin. Kalau misalkan gampang ya pasti banyak yang masuk. Bukan tes namanya dong. Jadi di sana saya sempat mempersiapkan diri kan, Iya. bagaimana saya sudah mendapatkan pengalaman di tes 2017 kemarin. Oh iya, Saya udah gagal pernah itu. nyoba ya. Iya. Setelah gagal, saya tetap belajar dan tetap berolahraga bagaimana caranya saya mendapatkan nilai maksimal pada saat tes nanti. Oh, tapi udah pernah punya pengalaman juga ya? Siap. Mas Nugrani gimana nih? Saya kemarin juga kita juga kenal sama teman-teman yang Oh. ikut tes di sana, kita saling tukar pikiran. Karena juga belajar bareng sama teman-teman di daerah saya, dan juga biasanya saya juga seperti saya melihat dari bagaimana kisi-kisi biasanya ada tuh di sekarang udah canggih nih dari Iya, internet, iya, kita ada bisa YouTube kan. lihat di Iya. Google, Iya. di YouTube YouTube, semuanya benar-benar. untuk kayak bagaimana untuk tingkatan tesnya gimana, apa aja yang mau dipersiapin. Akhirnya ya dari internet juga bisa. Iya. Berarti Mas Nugraha ini dari SMA terus langsung ngambil catar terus langsung lulus gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki nggak akan kemana. Iya, emang rezeki nggak kemana. Kata Mas Horizon tadi. Waktu udah selesai tes nih, optimis nggak lolos? Iya. Prosesnya seberapa panjang tuh? Iya. Prosesnya itu bisa kurang lebih waktu itu 1,5 bulan kalau nggak salah. Apa aja tesnya? Jadi dimulai dari tes CAT, Iya, komputer CAT. assistant test, terus diperiksa di tes kesehatan lagi, Oh, terus? tes kesehatan setelah lulus, baru tes samapta, Iya. baru setelah itu tes wawancara, Wawancara baru? baru psikologi wawancara. Hah? Jadi ada Apa 5 ya? bedanya? 5 4 ya? Jadi waktu itu 5 tes jadi itu. Oh, Ada wawancara dan psikologi Iya, wawancara. bedanya apa? Jadi tes wawancara itu kan mungkin lebih mengarah kenapa mau masuk ke Kemenkumham gitu, Oh. terus kenapa pengen jadi taruna apoteki gitu. Tapi kalau misalkan tes psikologi wawancara itu lebih menilai bagaimana cara kita menanggapin permasalahan nanti, terus bagaimana cara kita ketika dalam masalah apa reaksi kita gitu. jadi lebih psikologi itu lebih kayak kesana ya? Lebih ke kepribadiannya Iya, kalian ya. kepribadiannya. Ada nggak sih jawaban kalian yang kalau menurut kalian apa ya berkesan gitu untuk kalian? Jawaban kalian saat tes psikologi, pertanyaan dan jawaban kalian. Kalau untuk pertanyaan jawaban sih saya yang nggak terlalu memiliki kesan yang istimewa ya, karena saya juga merasa pertanyaan ini kayak umum gitu, kenapa gini, kenapa gitu kan, Iya. sehingga saya sudah menganggap nggak ada istimewanya begitu pertanyaan begini. Mas Horizon ini merendah terus emang. Iya. Rezeki gak akan kemana. Iya. Soalnya kan kalau merendah emang horizon. Horizon. Kalau meninggi kan vertikal. Bener juga. Ketawa dong. Santai aja Mas. Iya. Kalau Mas Nugraha sendiri? Untuk saya sih tidak ada Iya. yang terlalu berkesan karena kan yang penting saya melakukan tes dengan semaksimal mungkin Oh. untuk tujuan awal kan untuk lulus Poltekin itu. Jadi ini pengumuman kelulusannya itu tiap tes atau semua tes dulu baru ada pengumuman? Setiap tes itu ada. Setiap tes ada itunya? Jadi abis CAT lulus, Keluar terus hasil. keluar hasilnya Iya. itu apa ada rankingannya kah atau ada penyaringannya kah? Kalau kita waktu umum sih ada penyaringannya Iya. gitu ya. 3 apa sih? Sepertiganya dari Iya, jumlah gitu kalau dikurangin. kita. Ya kalau di situ juga sama Sama tiga juga. kali jumlah itu dari mana. Iya benar. Jadi ketika yang lulusnya itu menghabis ribuan, jadi yang sisanya tinggal dari itu ya sudah bisa.
Dan kalian keterima dari berapa banyak peserta dan berapa yang keterima? Jadi kebetulan waktu itu yang ikut tes, saya melihat ya, Iya. jumlah pendaftar dari Polteknik itu ada 15.000. 15.000. Dari 15.000 Dari orang. 15.000 orang. Emang rezeki nggak kemana? Kemana? Yang bangkunya ada berapa? Yang hari kepilih? Untuk kuota penerimaannya waktu itu 300, yang mana 225-nya cowok dan 75-nya cewek. Satu Dikit dari loh. 225 Iya. dari 15.000 orang. Kembali lagi apa? Rezeki Kalau Polteknik gimana? Berapa waktu teknik kemarin waktu saya masih awal tes saya ada 18 masih lebih. Lebih banyak lagi loh ini. Iya. Oh. Iya. Tapi yang diterima berapa? Yang diterima sama juga 375-nya. Nah, pas tes yang terakhir yang psikologi wawancara itu udah berasa lulus nggak? Iya, Maksudnya apa optimis gimana? lulus nggak? Iya. Dari hasil tes-tes. Untuk tes yang terakhir ya PPFK ya. Iya. Penampilan fisik ya biasanya. Itu ya berusaha semaksimal mungkin ya pasti. Iya. Seperti saya kemarin sih ada berikan keahlian seperti BBB kita di dua saya kemarin sih alat musik saya. Apa alat musiknya? Saya gitar. Aduh, sayang ya nggak bawa gitar ya. Iya. Ada kita nggak? Ting 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 Nggak ada ya? ting 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 ting. Mas Rizwan nampilin apa nih? Saya Oh jangan merendah mas, jangan merendah. Udah tampilin aja. Udah. Tertawa. waktu itu kan kebetulan sempat mengikuti pelatihan komputer saya. Iya. Iya. Jadi mereka minta bukti seperti sertifikatnya gimana. Jadi saya sempat mampir itu dan juga saya menampilkan bela diri. Bela dirinya? Waktu itu karate. Oh. Coba dengan Jangan, duduk. jangan, jangan. Kamera nggak bisa, kamera nggak bisa. Jangan, udah nggak bisa. Oke. Iya. Terus nunggu pengumuman lulusnya berapa lama mas? Dari setelah tes yang terakhir? Itu kurang lebih 1 minggu. Oh cepet ya? Ya. Ya lumayan. Minggu. Itu gimana tuh perasaan kalian? Deg-degan kah? Apakah ada kupu-kupu di perut kalian apa gimana? Saya sempat deg-degan sih mas ya. Sebab di sini saya waktu daftar tes ini, Iya. saya itu langsung meninggalkan kuliah saya loh mas. Saya itu kuliah sudah semester 5. Ketika mau ujian akhir semester itu saya berangkat ke Depok untuk ngikutin tes mas. Jadi saya sempat berpikiran sebelum tidur itu ya, gimana sih tes saya lulus, jika saya nggak lulus saya ngapain kuliah saya gitu. Ngomong dalam hati gitu ya mas? Iya mas, saya berpikiran malam gitu kan, cuman alhamdulillahnya Tuhan masih nunjukin. Iya, rezeki Ya, mas. Rezeki kemana? Rezeki nggak akan kemana. Betul. Mas Nugra gimana? Saya tentunya pasti ada Optimis rasa risau ya. Oh, risau juga? Karena Misal. udah tes terakhir, Iya. masa tidak lulus kan? Karena yang masih Iya. ingin ngebanggakan kedua orang tua yang masih Benar. berteman. Betul. Masa sambil ninggalin kuliah, ninggalin pacar nggak? Dari ketawanya kayaknya iya sih. Alhamdulillah nggak kalau untuk yang lain-lain nggak ada yang ditinggalkan. Dari Jambi, dari Palembang. Iya. Iya. Terus penempatannya di mana nih sekarang? Di Kalau saya di rutan kelas kopi saya. Kalau nggak salah Saya tidak tahu dari salah satu sekarang. udah berapa lama mas penempatan di situ? Lebih 6 bulan masuk. Pulang. Itu ceritanya gimana kalian bisa ditempatin di situ? Itu sih kita cuma terima SK aja. Jadi untuk penempatan bukan kita bisa milih atau gimana. Iya, langsung ada SK-nya aja. Standar. Nah, perasaan kalian nih Saat ditempatin di jauh sini, ya? iya. Gimana? Belum bisa balik ke Jambi sama ke Palembang. Palembang pempeknya enak mas. Kalau saya sih masih bersyukur aja sebab kalau saya hanya mau ngejekin teman yang lain masih banyak yang lebih jauh dari saya. Oh, penempatannya. Iya. Jadi saya di sini ya masih bersyukur karena ibaratnya naik pesawat masih satu kali. Iya, masih dekat. Ke Jambi. Ada yang teman saya itu harus transit dulu ini berangkat lagi Iya. ke Jakarta baru masuk ke Jambi. Karena dari awal ada juga dipastikan usaha dari Indonesia bagus Indonesia ya. Tapi deg-degan gak sih kayak nanti gue dapet di mana gitu yang kalian Pasti kayak deg-degan. nggak ini gitu kan? Kita nggak mau nyebut mana karena Iya. penempatan dimanapun Sama bagus aja. gitu sama Iya, aja bagus, gitu sama ya. aja. Ya pastinya ada deg-degannya. Deg-degan aja. Apa tapi ada nggak sih yang kayak kalian kalau andikan di sini kayaknya enak nih gitu ya? Iya.
Walaupun saya entah di kota kalian sendiri apa di kota luar. Kalau saya sempat ada pemikiran kalau saja pengen ke Bali gitu. Ya kan kalau kita tahu sendiri Bali itu kan kota wisata saya. Saya berpikirnya, wih seru nih kayaknya saya ketika saya pulang kantor saya main-main ke pantai gitu kan. Ini masa tipe-tipe anak main nih, nongkrong. Jadi saya sempat berpikir begitu. Cuman ya tetap saya mengutamakan pekerjaan dulu. Pekerjaan, betul. Iya. Sama aja, masih sini ada pantai juga, aman. Iya, ada main air. bisa. Air ya? Iya. Iya. Cuman agak jauh dikit aja sih. Jauh dikit aja. Mas Nugra gimana? Kalau nih? saya sih Pengennya awalnya kemana? ya pasti Bali juga ya. Oh, Bali juga, oh, sama aja ternyata ya. Iya. Tapi gue juga pengen Bali loh. Sama. Saya pilih Bali juga sih, tapi nggak dapat. Bener-bener kita berdua sama lah ya. Kalau nggak Bali tempat asal, Oh, Palembang. karena ketemu sama keluarga kan lebih Benar. bagus. Iya. Bisa makan pempek terus kan, Mas? Tapi pempeknya apa sih yang enak? Iya. Ada beberapa Alasan merek nggak? kan? Banyak. Yang terutama PPK kapal selam ya, Mbak. Oh, Udah tahu? udah. Itu kapal selamnya mesti diperiksa dulu nggak? Oh iya bener. Siapa tahu orang asingnya di dalam. Itu aja nggak ada orang di dalamnya ya. Itu kantor imigrasi meriksa kapal selam juga nggak, Mas? Enggak juga. Kan Oh, tidak ada enggak. kapal selam. Kalau lenjer diperiksa nggak? Oh, parah. Jadi lapar nih. Tapi enak sih emang pempeknya. Iya. Jadi Di Jambi pempek. ada apa, Mas, makanan? Kalau Jambi itu dikenal dengan tempoyak bahasa Betul, Mas, Jambi. Tempoyak itu apa? itu durian yang difermentasi. Ada kapal selamnya juga, Mas? Ada ya? Oh. Ada lah, cuman kan nggak seenak dari asalnya gitu. Itu kan suka merendah nih, Mas. Mas Oris ini suka merendah emang. Tapi kita aja ya. Beneran, kita Mas. aja. Kan sebab kan saya kan aslinya Palembang juga aslinya. Palembang juga? sejuk. Iya, cuman orang tua saya sudah dinas di Jambi dari awal penempatan, sehingga saya sudah ke Jambi juga dari kecil. Oh. Tadi kepo udah gue sama apa Iya, durian sama. difermentasi itu gimana sih? Iya. Itu diapain? Agak melipir dikit ya. Itu kalau si pembuatnya sih saya kurang ngerti mas ya, cuman dari beberapa yang saya lihat durian itu dimasukin ke dalam toples, Ya. terus dicampurin apa itu kayak garam gitu, sehingga dibiarin sampai berapa hari itu. Tahunnya. Oh enggak. Berapa hari sehingga nanti ketika baunya udah berubah itu ada bau yang agak beda kan ketika dia ada sensor fermentasi itu. Rasanya kayak gimana, Mas? Iya rasanya gimana? Kalau rasanya sih bagi yang suka enak mas. Oh. Mas Oris suka nggak? Suka mas. Mas Nugra suka? Suka. Emang pernah juga? Kan untuk Jambi dengan Palembang kan tidak terlalu jauh. Oh, dekat ya? Dekat Iya. ya. Oh. Kok kita kayak gak tau geografi? Geografi kita agak dipertanyakan ini, Mbak. Aduh gue juga jadi pengen durian. Tempoyak. Mantap lah. Boleh kali lah. Tempoyak. Apa tempoyak ya? Tempoyak. Ada nggak ya di Shopee? Nyebut merek lagi kan? Iya. Ada nggak dijual? Ya online aja mungkin ya sebab karena ini kan namanya makanan fermentasi. Iya. Kita nggak tahu juga tahanannya. Biasanya pengaruh juga. Oh, harus dalam freezer ya? Tapi sekarang ada vakum loh. Kayak pempek aja kan bisa di vakum apa? Iya. Di kargo gitu. Oke, next. Lanjut. Kan ini lagi sekarang lagi mulai tes catat lagi nih, Mas. Iya. Ada tips nggak buat yang pengen tes? Kalau tips dari saya sih perbanyak belajar, terus juga untuk yang visi yang mana yang harus ada setiap hari. Kita memang selalu memiliki rasa malu pasti ada pada Iya. setiap orang. Tapi cobalah kita untuk melihat ketika kita merasa ada teman kita yang berlari atau sedang merasa lelah di depan kita, belajar bagi kita. Sangat Itu yang bakal motivasional sekali, Mas Horizon. Luar biasa loh. Ada tips juga nggak, Mas? Nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama. Nggak boleh sama, nggak boleh sama. Yang pasti tetap belajar ya. Nggak boleh. Tadi Mas Horizon Tadi udah sama, ya, nggak belajar. boleh sama. Apa kayak berdoa gitu apa? Berdoa ya pasti. sembahyang? Harus minta izin orang tua juga. Iya, Ada iya. orang tua yang baik-baik. Mas Horizon nggak minta izin orang tua tadi. Belajar dong. Dia mikirnya, aduh kuliah saya gimana ya? Untung nggak mikir aduh pacar gue gimana ya gitu. Yang pasti latihan juga harus teratur karena kunci keberhasilannya di diri sendiri. Iya. Kunci keberhasilan ada di Diri diri sendiri. sendiri. Mantap juga. Rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki nggak tahu. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha.
Nah, sekarang kan udah pada lulus nih. Kegiatan di rutannya gimana? Di Sehari-harinya UPT gimana? kalian Iya, masing-masing. di UPT masing-masing. Kalau di masing-masing sih sesuai dengan seksinya Mas ya. Iya. Kalau saya kebetulan di bagian kesatuan pengamanan atau KPR kalau di rutan itu. Iya. KPR? Iya. Itu ambil berapa tahun, Mas? itu beda lagi. Oh, kirain Kalau KPR yang ini, Mas. Sorry. Ini KPR ini Kesatuan Pengamanan Rutan. Oh, Kesatuan Pengamanan Rutan. Iya. Setara Yang KPLT mana- gitu ya. Iya. Memiliki tugas yaitu pengawasan tentang sarana yang ada di lapas rutan gitu. Sarana itu baik dari segi fisik maupun elektronik. Kalau Mas Nugra gimana? Kalau saya sama di perseksi juga, saya di seksi yang untuk pelayanan kasasi dan administrasi. Dan Untuk dalam paspor ya. Oh, Untuk wawancara. paspor. Saya mau wawancara apa? Oh, nanti teman saya kayaknya ke sana, Mas, mau ngurus paspor ya. Bisa, Bro. Iya. Juga dong ikutan. Tapi nggak tahu mau kemana belum tahu. Bikin aja dulu. Bikin aja dulu, gitu kan. Biar bisa dipamer kan, posting ada paspor nih. Janganlah nanti ditanyain mau kemana lo gitu. Nggak enak. Iya, jadi nggak enak. Gitu. Dia mau naik haji, makanya udah pakai peci, udah Iya. ini. Cuman belum ada waktunya aja. Udah ini apa? Kalau andekan haji itu berapa lama sih ngantrinya? Lama, Mbak. 25 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun ya? Nah, lu berapa umurnya? Wah, keburu jompo, Mbak. Lu bukan sebelum lahir udah didaftarin? Belum. Tinggal besok jalan? Kalau bisa daftar dulu nggak bayar, bisa kayaknya. Cuman kan harus bayar dulu Oh, kalau iya, mau daftar. saya dulu benar. Umur aja dulu, Mas. Iya. Katanya 5 menit lagi, Mas. Padahal kita masih pengen ngobrol nih. Iya. Jadi ada pesan-pesan nggak buat kan jauh nih merantau. Dari Mas Rusun dulu lah pesan-pesan buat orang tua di Calon, rumah. buat ya lah. Kok calon, Mbak? Calon apa sih? Orang Banyak tua kayaknya udah ngebet nih. Ada rencana calon aja. Kalau pesan-pesan sih kalau untuk orang tua yang mungkin jaga kesehatan di wilayah rumah atau di rumah masing-masing, yang mana jangan pikirkan saya yang berada jauh. Cuma harus dipikirin, Mas. Nggak boleh, jangan gitu, harus dipikirin. Jangan Iya. sampai nggak dipikirin, Mas. Maksudnya ntar kalau misalkan terlalu dipikirin kan jadi sakit. Oh, Mas. iya, bener, jadi sakit. Iya. Karena saya merantau pun bukan karena untuk mencari pekerjaan, tapi menjalankan pekerjaan. Udah punya luar kerjaan, biasa sekali. udah Mas Rusun. ini ya. Iya, jadi tidak perlu dipikirkan apakah anak saya begini nanti, anak saya begitu nanti. Apa nggak makan, apa kelaparan Iya. gitu ya. Perut aman gitu yang penting Bener ya. Mbak, itu pasti orang tua mengarahnya ke Ke situ. situ, bener. Sehat gitu Iya. kan. Buat dosennya ada nggak, Mas? Kalau untuk dosen memang dosen Poltekip semuanya terbaik. Oh, bukan, Mas. Dosen yang lima semester itu. Oh, dosen Udah ditinggal. Yang ditinggal. dosen yang ditinggal. Ada nggak, Mas? Kayaknya kalau untuk dosen yang ditinggal ya salam aja, semoga sehat dan Oh. bisa mengajar sampai dengan selesai. Oh iya, mantap. Pacar Iya. yang nggak Buat ditinggal. pacar Kalau pacar nggak ada, Pantas nggak ada yang ditinggal. Emang nggak ada. Kalau Mas Nugra gimana nih? Saya Pesan dan kesan. untuk keluarga saya yang di daerah tetap jaga kesehatan. Iya. Untuk saya di sini tinggal hanya didoakan saja yang terbaik untuk depannya. Iya. Nggak kangen makan pempek, Mas? Pasti kangen ya, pasti. Di sini ada kok yang jual. Iya. Cuman rasanya mungkin nggak sama ya. Sama yang daerah. Iya. Oke, kalau andai kan bakal ada pembukaan nih. Sekarang udah tahap apa? SAD ya kemarin ya. Iya, udah mulai ada SAD juga pengumumannya sih. keluar kan. Coba untuk kata-kata untuk para calon-calon taruna. calon taruna. Ya, untuk para calon taruna, kami ingin memberikan sedikit motivasi bahwasanya tolong dijaga kesehatan dirinya, sebab tidak sedikit kasus yang mana setelah mereka lulus mereka mengalami kecelakaan hingga cacat dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Masing-masing sama-sama tetap semangat, tetap berusaha dan jangan ngobrol. Iya, luar biasa loh pesan-pesannya. Nah, Kita boleh minum dulu nggak? boleh. Minum aja. Silakan, Sambil silakan, saya silakan. closingan, minum aja dulu ya. Oke. Nah, oke Sobat Jawara, itu tadi ngobrol-ngobrol pintar kita. Emang pintar banget sih mereka ini, luar biasa. Rezeki nggak akan kemana. Iya. Selalu merendah yang ini selalu merendah. Iya. Harizan. Oke. Ya, jadi itu aja obrol-obrol ngopi Jawara kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah dong. Dadah.